Nah, sampai saat ini semalam ada yang sudah menyatakan siap dengan tugasnya, tapi saya belum tahu, belum saya cek atas nama kelompok berapa, dari tadi berapa. Loh. Oke, baik. Jadi silakan sudah siap mengerjakan tugasnya, dikirim by email yang sudah pernah saya kirimkan melalui grup untuk emailnya. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu untuk kehadiran saudara semua. Adli Hakim ada. Aisyah Hanifah Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya, oke. Altika Mustika Sari Alwi Sihab Hadir, Pak. Anissa Dea Hadir, Pak. Dea Suri Fadila Hadir, Pak. Devalia Nurul Haya Dina Sartika Ayu ada. Sartika Putri belum masuk ya. Dinda Wulan Ramadhani Hadir, Pak. Elwin Berkat Abadi Hulu Hadir, Pak. Fadila Harun Firman Kurniansa Hadir, Pak. Hidayatul Fitria Hadir, Pak. Indra Teddy Herianto Kesani Herli Kasna Marihot Sipayung Nadia Nur Amira Hadir, Pak. Nurul Andini Hadir, Pak. Putri Dewanti Irawan Hadir, Pak. Reza Dwiki Wahyuda Rio Rendinata Hadir, Pak. Salamun Hakim Siti Rahmaya Banjar
Sofian Anugrah Laia, Safira Ardari, Tengku Raja Abdul Jabbar, Timotius Aritona. Hadir, Pak. Pak Siti Romaya Banjar hadir, Pak. Oh, hadir Banjar. Iya, Pak. Ya. Telat, Pak. Siap. 8.15. Oke. Tio Kaisar. Hadir, Pak. Kemudian Wahdani Sukma. Wahyu Saputra. Siap hadir Pak. Wahyu Saputra Pak. Oke, baik. Yani Indasari Manihuru. Hadir, Pak. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Nanti yang belum dipanggil, silakan. Pak, Devalia baru masuk, Pak. Devalia. Ya, Pak. Pak Altika, Pak. Pak Dinas Sertika Putri Tanjung, Pak. Pak, saya Pak Tiga Altika. udah, Devalia. Saya, Pak. Kemudian Dina. Dua Dina udah masuk. Sudah, Pak. Udah. Wahyu Saputra Pak. Boy, Wahyu. Siap Pak. Wahyu Saputra Pak. Baik Pak, terima kasih. Udah, oke, yang lain. Saya, Pak. Siapa? Indra, Pak. Indra Teddy. Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah. Hampir semua hadir. Dan semuanya ceria-ceria. Sesuai dengan cuaca hari ini. Mudah-mudahan tidak ada turun hujan. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita di pertemuan 11 sesuai dengan RPS. Dalam pertemuan ini kita membahas mengenai penyusunan daripada peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai perencanaan dari peraturan perundang-undangan, di mana dalam perencanaan bisa diusulkan oleh pemerintah maupun DPR. Nah, masing-masing daripada kekuasaan ini, lembaga
negara ini membentuk timnya sendiri dalam merumuskan perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa apa saja yang akan dilahirkan selama masa jabatannya, peraturan perundang-undangan apa yang perlu dibentuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan untuk mengcover daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang ternyata belum diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi satu kajian dan yang menjadi hal yang wajib dilakukan oleh penguasa ataupun badan legislatif dan eksekutif. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa dalam perencanaan itu nantinya dibuat dalam sebuah program. Program apa? Itu program legislasi nasional. Karena program legislasi nasional inilah untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi apa yang harus dilakukan selama 5 tahun ke depan? Itu. Anda. Nah, program legislasi nasional ini ditandatangani oleh Ketua DPR yang setelah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI kalau berbicara mengenai undang-undang kan gitu. Nah, usulan daripada perencanaan peraturan perundang-undangan juga bisa berasal dari BPD yang berkaitan dengan otonomi daerah. Gitu. Bagaimana penyusunan kegiatan pembangunan daerah. Nah, itu yang menjadi tugas daripada DPD untuk mengusulkan perencanaan daripada program legislasi nasional. Nah, setelah program legislasi nasional itu dibentuk, maka tugas selanjutnya dari pemerintah dan DPR adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan ini slide-nya sudah muncul ya. Saya absen dulu. Adalah dibuat sebuah dalam bentuk rancangan undang-undang yang dapat berasal dari DPR maupun Presiden maupun RUU tadi berasal dari DPD yang gitu. Dalam menyusun rancangan undang-undang, maka lembaga yang mengusulkan baik DPR, DPD maupun Presiden harus mengusulkannya dalam bentuk tertulis dan disertai naskah akademik. Yang menjadi tugas saudara adalah mencari naskah akademik yang undang-undangnya telah diundangkan. RUU-nya telah diundangkan. Jadi kalau dia belum diundangkan RUU-nya, berarti naskah akademiknya belum terlaksana. Jadi yang dicari adalah naskah akademik yang sudah ada undang-undangnya. Nah, karena kita mau lihat apakah di dalam undang-undang yang berasalkan dari naskah akademik ini telah diimplementasikan atau tidak di dalam undang-undang tersebut. Dan azas proporsionalitas ya dan sebagainya. Nah, RUU tanpa naskah akademik boleh juga dilakukan, tetapi hanya dalam 3 hal. Jadi tidak semua RUU yang diajukan itu harus ada naskah akademiknya. Ada 3 RUU yang diajukan tanpa ada naskah akademik. Apa saja dia? Yang pertama adalah mengenai RUU tentang APBN. Nah, RUU tentang APBN, kemudian penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, 3 hal ini tidak diperlukan naskah akademik dalam menyusun rancangan undang-undangnya. Jadi, selain itu wajib disusun terlebih dahulu naskah akademiknya. Karena naskah akademik inilah menunjukkan apakah rancangan undang-undang yang diusul tersebut benar-benar sangat diperlukan. Seperti itu. Maka keinginan daripada masyarakat sudah diakomodir atau tidak di dalam rancangan undang-undang itu. Inilah yang akan dibahas kan sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 ada beberapa bab dia dalam penyusunan rancangan undang-undang ini.
6 atau berapa kemarin kita bahas. Apakah ini semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi apa tidak? Nah, apakah juga materi muatan yang di dalam rancangan undang-undang tersebut telah dimasukkan ke dalam naskah akademik atau tidak? Karena tidak bisa langsung tiba-tiba muncul tanpa ada naskah akademik. Sama hal apa namanya ya, jadi ibu tanpa anak, jadi nggak akan bisa dia, ataupun kereta api tanpa rel tidak akan bisa berjalan. Nah, seperti itu. Ya, dalam rancangan undang-undang. Nah, meski demikian, RUU sebagaimana dimaksud harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Nah, ini jelasnya. Pokok pikirannya apa? Menimbang, mengingat. Itulah merupakan pokok pikiran dan diperluas lagi nantinya di dalam penjelasannya, yaitu di dalam penjelasan umum. Nah, kemudian materi muatan, yaitu apa isi daripada RUU tersebut yang berkaitan dengan pasal demi pasalnya. Jadi harus jelas isi, maksud dan tujuan daripada rancangan undang-undang tersebut. Terhadap penyusunan naskah akademik, RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud dijelaskan secara sistematis pada bab selanjutnya yang membahas mengenai naskah akademik. Nanti kita akan bahas ketika memang masih sempat waktunya bagaimana artinya pokok-pokok pikirannya saja apa yang harus dimasukkan ke dalam semua naskah akademik. Walaupun demikian, RUU ketentuan tadi kita lihat nanti RUU yang berasal dari DPR maupun Presiden ataupun DPD disusun berdasarkan program legislasi nasional. Jadi dalam hal perencanaan maka dibuatlah program untuk melihat atau mengetahui apa-apa saja peraturan yang akan dibuat. Adapun rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sebentar.
Oke, baik. Dilanjutkan. Seperti tadi saya katakan bahwa RUU yang diajukan oleh DPD adalah hanya berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian hubungan pusat dan daerah. Artinya ini undang-undang tentang pemerintah daerah. Jelas untuk mengetahui hubungan pusat dan daerah. Undang-undang pemerintah daerah, kemudian administrasi pemerintahan, kemudian undang-undang penyelenggaraan negara, kemudian pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Ada pembentukan daerah lain atau pemekaran. Nah, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kelima, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, kemudian rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPR.